Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Mari kita memuji di dalam Tuhan.
pujian, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang menjawab lebih dari apa yang kita minta kepada Dia. Di waktu yang tepat. Amin. Lebih lagi naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari. Terima kasih Tuhan.
akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami berseru bagimu Tuhan. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caramu Tuhan. Di waktu yang tepat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Yuk kita sama-sama mengucapkan ayat ini. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, proses dari iman itu tidak kelihatan saudara. Kalau mau disederhanakan ayat ini, iman adalah dasar pengharapan. Amin. Amin. Nah, pengharapan di dalam Tuhan, apa sih arti pengharapan itu? Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah segala sesuatu yang kita inginkan menjadi kenyataan. Benar? Setuju kita dulu ya? Setuju kita? Pengharapan adalah segala sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan nyata. Setuju kita itu? Nah, sebagai orang tua, pasti kita berharap anak-anak kita punya pendidikan setinggi-tingginya. Pasti itu harapan kita. Salah satu harapan orang tua kan? Salah satu harapan orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anaknya bertumbuh dalam cinta dan takut akan Tuhan. Itu harapan orang tua. Harapan pengusaha, di tahun ke depan dia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu pengusaha. Bagi seorang karyawan, harapannya mungkin di tahun depan mungkin ada kenaikan gaji dari atasan. Ya, itu namanya harapan. Kita berharap sesuatu yang jauh lebih baik terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu harapan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang yang putus pengharapan. Banyak orang yang kecewa dalam berharap. Banyak orang yang sudah capek, bosan berharap. Sudah tidak usah berharap. Tidak usah lagi muluk-muluk punya keinginan inilah, punya harapan inilah di masa depan. Tidak Ji. Apalagi sudah ada ramalan-ramalan. Tahun depan akan ada resesi. Tahun depan akan terjadi begini, akan terjadi. Ekonomi belum semakin baik. Pokoknya prediksi-prediksi. Sudahlah. Kenapa orang putus dalam pengharapan? Saya membaca kemarin Roma 5 ayat 5. Dikatakan bahwa dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Bukankah firman ini tidak pernah bohong? Ketika Tuhan menulis firman ini di dalam Alkitab, bukankah Tuhan hanya iseng-iseng mengucapkannya begitu saja? Saya percaya ketika firman ditulis ini ya dan amin. Pengharapan tidak pernah mengecewakan dan itu bukan janji kosongnya Tuhan bagi kita. Itu janjinya Tuhan bagi kita. Tapi kenapa orang kecewa? Kenapa orang putus pengharapan? Kuncinya ada pada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika ada pengharapan dalam kehidupan kita, harus ada dasarnya yaitu iman. Saudara, iman itu kita bisa gambarkan seperti pondasi. Pondasi ketika kita mau bangun gedung ini, ketika kita mau bangun gedung ini 2 lantai. Waktu ya anggap katalah ini gedung ini punya Pak Ronald, kita aminkan ya Pak. Amin. Bahkan lebih besar dari ini nanti ya Pak. Amin. Suatu saat Tuhan percayakan Pak Ronald, Pak Gembala dapat tanah yang luas. Bapak Gembala punya visi membangun sebuah gedung ibadah yang berlantai 5.
Kalau Bapak Gembala punya visi membangun satu gedung ibadah rumah Tuhan 5 lantai, tentu pondasinya tidak mungkin dibangun dengan pondasi yang ukuran untuk 1 lantai. Betul Pak Andi? Betul, Pak Andi mengerti tentang konstruksi bangunan karena beliau ahlinya. Nah, tidak mungkin pondasi itu dibangun untuk 1 lantai, diprediksi seperti itu, tapi kita ingin membangun yang 5 lantai. Tidak mungkin saudara, bahaya. Pondasi itu tidak akan kokoh, pondasi itu tidak akan kuat menopang bangunan yang 5 lantai. Ketika kita punya harapan membangun bangunan 5 lantai, kita juga harus punya pondasi untuk 5 lantai. Sampai sini saudara paham? Bahwa ketika kita punya iman yang besar, kita punya pengharapan yang besar, kita ingin sesuatu yang besar terjadi, kita harus punya dasar juga yang besar. Lalu orang bilang begini, Bu, bukankah firman Tuhan bilang, cukup iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup. Kan kata firman Tuhan begitu, itu saja sudah bisa pindahkan gunung Bu, apalagi cuma gedung lantai 5. Saudara, biji sesawi itu kalau kita tahu memang dia paling kecil, ya menurut keterangan yang dibaca. Tetapi saudara tahukah biji sesawi itu adalah jenis biji yang ketika dia ditanam, dia bertumbuh, dan ketika dia bertumbuh, dia menghasilkan pohon yang besar. Artinya iman sebesar biji sesawi bukan iman yang hanya jadi biji, tetapi iman yang terus bertumbuh dan menjadi besar. Itu maksudnya saudara. Jadi kalau orang bilang, cukup misalnya imanku sebesar biji sesawi, tidak mau jak deh. Orang Makassar tidak mau jak. Nah, tetapi iman biji sesawi adalah iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Masih mau punya iman sebesar biji sesawi? Nah, itu pondasi itu, proses iman tidaklah kelihatan, sama seperti tanaman kentang. Tanaman kentang kalau kita lihat bahwa kentang itu ada di dalam tanah. Ada filmnya, Faith Likes Potatoes. Pertama nonton itu waktu masih sekolah dulu di kampus. Apa sih iman kayak kentang? Penasaran filmnya, dari judulnya Faith Likes Potatoes. Iman seperti kentang. Iman seperti kentang maksudnya, setelah nonton ternyata kayak gitu. Iman itu seperti kentang di dalam tanah, tidak kelihatan. Tetapi terus disiram, terus dipupuk. Ketika melihat hasilnya tumbuh, wah ternyata hasilnya buahnya besar-besar. Nah, iman seperti itu saudara. Ketika kita punya kerinduan yang besar, ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita harus mendasari kehidupan kita, pondasi kehidupan kita dengan iman yang kokoh. Itu yang pertama saudara, belajar tentang iman. Yang kedua, apa yang kita mau belajar? Yang kedua, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kita buka kembali Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saya akan menolong membacakan buat kita semuanya. Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ayat ini bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya, kehidupan kita. Makanya saya tadi di awal bilang, kehidupan orang Kristen tidak lepas namanya berjalan dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita belajar kalau di kisah saksi-saksi iman ini di Ibrani pasal 11, di situ ada kisah Abraham. Bagaimana waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari kampungnya, dari Ur Kasdim, pergi ke satu negeri yang akan Tuhan tunjukkan.
Saudara, saya mau tanya, kalau saudara jadi saudaranya, kakaknya atau adiknya Abraham pada saat itu, kira-kira saudara setuju enggak? Waktu Abraham mau pergi, saya pamit ya, saya mau pergi. Pasti saudara kan bertanya begini, kau mau kemana? Enggak tahu. Di sini kau sudah punya ternak, di sini kau sudah punya tanah, di sini kau sudah punya pekerjaan. Kau mau kemana? Enggak tahu. Tuhan bilang pergi dari sini. Ya pergi kemana? Enggak tahu. Katanya tempat yang akan ditunjukkan. Saya percaya kalau saudara jadi saudaranya Abraham atau jadi bapaknya mungkin bilang gini, ini anak betul-betul sudah bagus-bagus di sini, kau mau pergi tinggalkan. Ya kisah Pak Ronald, Pak Gembala, sudah posisi sudah nyaman di tempat sebelumnya, lalu mau pergi pasti gembala beliau akan bilang, apa yang mau dicari di sana? Di sini sudah aman, sudah nyaman, istilahnya sudah enak. Mau ke sana bikin apa? Di sana belum tentu ada jemaat, belum tentu ada tempat. Pasti Bapak Gembala, Pak Ronald kan, tapi ini Tuhan kasih buat saya Pak. Nah, itu kisah Abraham dari salah satu kisah ini. Di situ juga ada kisah Nuh. Kisah Nuh juga menarik buat saya. Kenapa menariknya kisah Nuh? Tuhan suruh Nuh, buatlah satu bahtera yang besar dengan ukuran sekian. Kau buat dari kayu gofir, panjangnya sekian, tingginya sekian, pintunya, jendelanya, bikin seperti ini. Saudara tahu berapa tahun Nuh membuat bahtera? Waktu saya belajar ini, saya sampai ketawa sendiri begini. Ya Tuhan, kurang lebih 100 tahun Nuh membuat bahtera itu. Tanpa ada tanda-tanda hujan kah, gerimis kah, atau pengalaman banjir sebelumnya kayak kemarin hari Jumat. Tidak ada, belum pernah ada banjir. Belum pernah ada banjir saat itu. Tapi Tuhan bilang, Nuh, kau bikin. Dan dia taat. 100 tahun saudara, Nuh membuat bahtera tanpa dia bertanya, Tuhan bahtera ini untuk apa? Tuhan nanti ini siapa yang mau naik? Tuhan nanti bagaimana ininya, bagaimana itunya? Bikin saja. Berapa tahun saudara beriman sampai hari ini untuk satu hal yang saudara rindukan. Tuhan sudah lama saya berdoa, saya mau punya rumah sendiri. Tapi belum Tuhan sampai hari ini. 100 tahun Nuh menunggu. Kalau kita 100 tahun mungkin sudah dipanggil Tuhan. Tapi umur di tangan Tuhan, kita tidak tahu. Opa saya dipanggil Tuhan umur 91 tahun kemarin. Ya luar biasa, Tuhan memberi umur panjang. Musa, dia meninggalkan statusnya sebagai seorang pangeran Mesir. Dipanggil Tuhan untuk memimpin satu bangsa yang besar, bangsa Israel, untuk masuk ke tanah perjanjian. Berjalan dengan iman kadang-kadang ya mirip-mirip. Berjalan dengan iman bermirip-mirip dengan nekat ya. Kalau bahasa Indonesianya dengan nekat. Nekat berani terjang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saya pun ada di tempat ini. Kalau sampai hari ini saya ada di Laskar Pelangi. Pak Gembala tahu itu. Bukan tiba-tiba saya ada di situ, tetapi selama kurang lebih dari 2018 saya mengajar sebagai guru agama sukarelawan di salah satu SD di Sudiang. Nah di situ saya mengajar memang sukarela, datang mengajar mereka. Akhirnya karena sering bertemu mereka dan mungkin itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan, akhirnya menyenangi, mencintai pekerjaan itu. Walaupun itu sukarela, gratis, pergi pulang. Awalnya pertama saya bilang gini, Tuhan saya mau ke sana, saya punya anak ini masih umur 1 tahun waktu itu yang kecil, El. Sekarang dia 5 tahun, jadi kurang lebih 4 tahun saya di sana. Nggak bisa saya, masa mau ngajar sementara ini ada anak kecil. Sudah, akhirnya bapak itu bilang, nggak apa-apa bawa saja kan juga tidak lama. Dan seminggu sekali. Oh ya sudahlah, saya bilang, berapa kali saya tolak itu? Aduh saya belum bisa. Sudah, tapi suatu saat memang itu Tuhan gerakkan dan akhirnya saya bilang, oke, saya siap. Terus saya bilang gini, Tuhan kalau saya ke sana, saya pulang pergi dari rumah ke sekolah, kalau jalan kaki lumayan jauh, saya bilang gitu. Apalagi bawa anak kecil ini umur 1 tahun, tidak mungkin saya jalan kaki. Kendaraan tidak punya motor, tidak punya kendaraan. Masa saya harus jalan kaki Tuhan? Oh masih nego lagi dengan Tuhan. Lalu Tuhan percayakan ngajar di satu TK. Nah di TK itu kepala sekolahnya bilang gini, Miss, kalau itu di situ ada motor, Miss bisa bawa motor? Oh bisa.
Miss pakai aja itu motor. Pokoknya pulang pergi ngajar pakai itu saja motor. Oh puji Tuhan, Tuhan sediakan motor itu. Dan Senin sampai Jumat saya ada di TK, hari Sabtu saya bisa ngajar di SD. Dan itu cara Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Dan hari ini saya bisa ada di Laskar Pelangi. Saya bilang Tuhan, luar biasa Tuhan pokoknya. Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah pikir, saya tidak pernah minta juga tidak pernah. Pokoknya saya jalani semua itu dengan sukacita. Nah tetapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Luar biasa Tuhan kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, iman kepada Tuhan sebagai Tuhan, bukan sebagai pesugihan atau dukun. Kalau saya bilang pesugihan itu orang Jawa bilang itu yang kayak dukun gitu, ingin minta sesuatu langsung dikasih, tapi ada tumbalnya, ada tumbal begitu kan. Nah iman kepada Tuhan tidak seperti itu. Iman kepada Tuhan, kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Artinya seperti ini saudara, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Kadang-kadang orang seperti ini, Tuhan saya minta orang tua saya disembuhkan. Dia lepas dari penyakit ini, dia sembuh, dia berjalan kembali, dia beraktivitas seperti biasanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kita harapkan apa? Yang kita minta apa? Orang tua kita sembuh, berjalan sehat kembali. Itu yang kita mau. Nah itu yang seperti itu yang saya bilang tadi, pesugihan. Kita mau apa yang kita mau terjadi. Tetapi iman kepada Tuhan seperti ini. Tuhan saya berdoa, orang tuaku sembuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan dengan caranya, dengan waktunya, dan sesuai rancangannya. Itu bedanya iman kepada Tuhan dan iman yang kepada dukun. Waktu kita mau apa yang kita minta kepada Tuhan itu terjadi, bukan menurut apa yang kita mau, bukan menurut caranya kita, bukan waktunya kita. Sekarang Tuhan saya maunya dia sembuh. Sekarang saya mau suamiku berubah. Sekarang saya mau istriku berubah. Sekarang saya mau anak-anakku berubah. Sekarang saya mau menemukan jodohku Tuhan. Pokoknya tahun depan Tuhan saya harus ketemu jodohku. Kalau saya tidak ketemu jodohku, sudah Tuhan, saya mundur dari Tuhan. Yang seperti ini seringkali orang akhirnya putus harapan. Seringkali orang akhirnya bilang, aduh Tuhan itu tidak dengar doaku. Seringkali kita akhirnya bilang, Tuhan itu jahat. Kenapa dia tidak sembuhkan? Kenapa Tuhan malah ambil? Tuhan malah panggil dia ke sorga. Akhirnya kecewa. Ketika kita tahu konsep iman yang benar, waktu kita berdoa. Saudara ingat dalam Matius 6 ayat yang ke-10, dikatakan begini dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Waktu kita berdoa begitu, kita percaya penuh pada otoritas Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan, di bumi ini seperti di sorga. Apa yang sudah Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sediakan itu terjadi. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ayat terakhir sebagai ayat penutup kita, Yakobus 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini, saya tolong bacakan buat kita semua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini ayat kedua. Katakan bahwa apa yang kita inginkan kita tidak dapat. Kenapa? Karena tidak berdoa. Kalau sampai ayat ini kita baca, kita bisa mengerti sampai sini dulu. Tapi ayat 3 akan menjelaskan selanjutnya. Kita lanjut ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Nah ini sudah berdoa ini. Tadi belum berdoa. Sekarang sudah berdoa ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sudah berdoa tapi tidak dapat apa-apa. Karena, ini dia, karena kamu salah berdoa. Sebab
yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita berdoa, apakah doa kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau? Nah, dikatakan bahwa kamu salah berdoa karena itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita mau kehendak kita yang terjadi. Berdoa dengan iman, kita minta kepada Tuhan dan biarlah cara kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman kepada Tuhan bukan berarti percaya Tuhan mengabulkan segala sesuatu yang kita mau, tetapi percaya bahwa Tuhan memberikan jawaban doa sesuai dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu menurut. Kita baca Yesaya pasal yang ke-55. Ini ayat yang tadi yang terakhir. Ini yang terakhir lagi. Yesaya 55 ayat 89. Silahkan Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, boleh tolong bacakan buat kita semuanya. Yesaya 55 ayat 89. Ya. Amin. Yes. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Yuni. Itulah Tuhan janji bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Dan ayat yang terakhir sekali, ini terakhir sekali ini. Tadi terakhir, ini sekarang terakhir sekali. Terakhir sekali saya akan bacakan buat kita semuanya. Di Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Silakan pemain musik, singer boleh maju. Kalau sudah begini berarti terakhir sekali sudah ini. Ayat 5, demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2023 dan mengakhiri tahun 2022. Saya percaya pengharapan kita di dalam Tuhan akan jauh lebih besar. Ada harapan-harapan besar yang Tuhan taruh di hati kita. Dan kita percaya ketika kita berjalan dalam iman bersama Tuhan Yesus, kita akan melihat kuasa-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Bukan harapan kita yang terjadi, tetapi apa yang menjadi rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita percaya rancangan-Nya lah yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pengharapan kita di hadapan Tuhan, sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa benar seringkali kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita minta. Haleluya. Yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Mari Bapak bisa undang kita bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar. Yesus yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat. Bukan sekali lagi dengan segenap hati angkat tanganmu dan katakan, Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang. Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang tahu apa yang Bapak Ibu perlukan hari ini. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Firman-Nya sudah menegaskan buat kita bahwa pengharapan dengan Dia tidak pernah sia-sia. Amin. Yes. Amin. Bukan melihat, bukan melihat lebih dari cara bersembah Dia. Hirana sekarabarabase, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Hirakabasanda sekarabarabarabarabasanda, kami sembah Kau. Hira mama mama sekarabarabarabarabase, hira la 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 sanda. Yes. Kami percaya bahwa ketika kami datang ke hadapan Engkau, ketika kami percaya kepada Engkau, itu tidak pernah menjadi sia-sia. Karena kami tahu, kami menyembah Allah yang benar. Kami tahu, kami menyembah dan melayani Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hirakabasanda sikarabarabarabase. Biar sore hari ini ketika kita belajar tentang iman, kita mau mempraktekkan iman itu termanifestasi, terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut menaikkan permohonanmu, pengharapanmu kepada Allah. Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Amin. Hilalala sekarabarabasanda, hilalala sekarabarabase. Yes. Bahwa kami masuk ke dalam sebuah dimensi yang kami meningkat naik ke level yang lebih tinggi, Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan lebih lagi. Ya. Tuhan, Allah berdoa Roh Kudus Engkau bekerja sore hari ini, membakar, membangkitkan, membuat iman yang selama ini tertidur mulai bertumbuh, bangkit, bangun, dan mulai naik ke level yang dimana Tuhan mau setiap kami berada, Tuhan. Yes. Amin. Saudara para sana, kami bersyukur dan percaya, Tuhan. Terima kasih untuk sebuah pelajaran iman. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami tidak mau menjadi iman yang terus kecil, kerdil, tidak bertumbuh dan tidak berbuah, Tuhan. Dan biar hari ini iman yang ada dalam kehidupan kami itu menjadi iman yang bertumbuh, bukan menjadi iman yang kerdil yang terus tidak mengalami pertumbuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, bahwa kami masuk mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki nanti tahun 2023 tidak dengan intimidasi, tidak dengan perkataan oleh pakar ekonomi, oleh orang-orang lain, tapi kami memasuki tahun 2023 dengan perkataan dan janji dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kita, bahwa Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas kehidupan kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil, yang mengasihi Dia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau telah kirim, yang kembali mengingatkan kami, yang membakar kami kembali, yang membuat kami menyadari bahwa iman kami harus berjalan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa di dalam Engkau, Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Amin.
Ibrani 11 ayat yang pertama. Yuk kita sama-sama mengucapkan ayat ini. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, proses dari iman itu tidak kelihatan, saudara. Kalau mau disederhanakan ayat ini, iman adalah dasar pengharapan. Amin. Amin. Nah, pengharapan di dalam Tuhan, apa sih arti pengharapan itu? Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah segala sesuatu yang kita inginkan menjadi kenyataan. Benar? Setuju kita dulu ya? Setuju kita. Pengharapan adalah segala sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan nyata. Setuju kita itu. Nah, sebagai orang tua, pasti kita berharap anak-anak kita punya pendidikan setinggi-tingginya. Pasti itu harapan kita. Salah satu harapan orang tua kan? Salah satu harapan orang tua terhadap anak-anaknya, anak-anaknya bertumbuh dalam cinta dan takut akan Tuhan. Itu harapan orang tua. Harapan pengusaha, di tahun ke depan dia akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu pengusaha. Bagi seorang karyawan, harapannya mungkin di tahun depan mungkin ada kenaikan gaji dari atasan. Ya, itu namanya harapan. Kita berharap sesuatu yang jauh lebih baik terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu harapan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang yang putus pengharapan. Banyak orang yang kecewa dalam berharap. Banyak orang yang sudah capek, bosan berharap. Sudah tidak usah berharap. Tidak usah lagi muluk-muluk punya keinginan inilah, punya harapan inilah di masa depan. Tidak Ji. Apalagi sudah ada ramalan-ramalan. Tahun depan akan ada resesi. Tahun depan akan terjadi begini, akan terjadi. Ekonomi belum semakin baik. Pokoknya prediksi-prediksi. Sudahlah. Kenapa orang putus dalam pengharapan? Saya membaca kemarin Roma 5 ayat 5. Dikatakan bahwa dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Bukankah firman ini tidak pernah bohong? Ketika Tuhan menulis firman ini di dalam Alkitab, bukankah Tuhan hanya iseng-iseng mengucapkannya begitu saja? Saya percaya ketika firman ditulis ini ya dan amin. Pengharapan tidak pernah mengecewakan dan itu bukan janji kosongnya Tuhan bagi kita. Itu janjinya Tuhan bagi kita. Tapi kenapa orang kecewa? Kenapa orang putus pengharapan? Kuncinya ada pada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketika ada pengharapan dalam kehidupan kita, harus ada dasarnya, yaitu iman. Saudara, iman itu kita bisa gambarkan seperti pondasi. Pondasi ketika kita mau bangun gedung ini, gedung ini 2 lantai. Waktu, ya anggap katalah ini gedung ini punya Pak Ronald, kita aminkan ya Pak, amin. Bahkan lebih besar dari ini nanti ya Pak, amin. Suatu saat Tuhan percayakan Pak Ronald, Pak Gembala, dapat tanah yang luas. Bapak Gembala punya visi membangun sebuah gedung ibadah yang berlantai 5. Kalau Bapak Gembala punya visi membangun satu gedung ibadah rumah Tuhan 5 lantai, tentu pondasinya tidak mungkin dibangun dengan pondasi yang ukuran untuk 1 lantai. Betul Pak Andi? Betul, Pak Andi mengerti tentang konstruksi bangunan karena beliau ahlinya. Nah, tidak mungkin pondasi itu dibangun untuk 1 lantai, diprediksi seperti itu, tapi kita ingin membangun yang 5 lantai. Tidak mungkin saudara, bahaya. Pondasi itu tidak akan kokoh, pondasi itu tidak akan kuat menopang bangunan yang 5 lantai. Ketika kita punya harapan membangun bangunan 5 lantai,
kita juga harus punya pondasi untuk 5 lantai. Sampai sini saudara paham bahwa ketika kita punya iman yang besar, kita punya pengharapan yang besar, kita ingin sesuatu yang besar terjadi, kita harus punya dasar juga yang besar. Lalu orang bilang begini, Bu, bukankah firman Tuhan bilang cukup iman sebesar biji sesawi saja sudah cukup? Kan kata firman Tuhan begitu, itu saja sudah bisa pindahkan gunung, Bu. Apalagi cuma gedung lantai 5. Saudara, biji sesawi itu kalau kita tahu memang dia paling kecil, ya menurut keterangan yang dibaca. Tetapi saudara tahukah biji sesawi itu adalah jenis biji yang ketika dia ditanam, dia bertumbuh, dan ketika dia bertumbuh, dia menghasilkan pohon yang besar. Artinya iman sebesar biji sesawi bukan iman yang hanya jadi biji, tetapi iman yang terus bertumbuh, bertumbuh dan menjadi besar. Itu maksudnya saudara. Jadi kalau orang bilang cukup misalnya imanku sebesar biji sesawi, tidak mau jak deh. Orang Makassar adalah tidak mau jak. Nah, tetapi iman biji sesawi adalah iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Masih mau punya iman sebesar biji sesawi? Nah, itu pondasi itu, proses iman tidaklah kelihatan, sama seperti tanaman kentang. Tanaman kentang kalau kita lihat bahwa kentang itu ada di dalam tanah. Ada filmnya, Faith Likes Potatoes. Pertama nonton itu waktu masih sekolah dulu di kampus. Apa sih iman kayak kentang? Penasaran filmnya, dari judulnya Faith Likes Potatoes. Iman seperti kentang. Iman seperti kentang maksudnya, setelah nonton ternyata kayak gitu. Iman itu seperti kentang di dalam tanah, tidak kelihatan, tetapi terus disiram, terus dipupuk. Ketika melihat hasilnya tumbuh, wah, ternyata hasilnya buahnya besar-besar. Nah, iman seperti itu saudara. Ketika kita punya kerinduan yang besar, ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita harus mendasari kehidupan kita, pondasi kehidupan kita dengan iman yang kokoh. Itu yang pertama saudara, belajar tentang iman. Yang kedua, apa yang kita mau belajar? Yang kedua, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kita buka kembali Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Saya akan menolong membacakan buat kita semuanya. Ibrani 11 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ayat ini bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi iman itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya, kehidupan kita. Makanya saya tadi di awal bilang, kehidupan orang Kristen tidak lepas namanya berjalan dengan iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita belajar kalau di kisah saksi-saksi iman ini di Ibrani pasal 11, di situ ada kisah Abraham. Bagaimana waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari kampungnya, dari Ur Kasdim, pergi ke satu negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara jadi saudaranya, kakaknya atau adiknya Abraham pada saat itu, kira-kira saudara setuju enggak? Waktu Abraham mau pergi, saya pamit ya, saya mau pergi. Pasti saudara kan bertanya begini, kau mau kemana? Nggak tahu. Di sini kau sudah punya ternak, di sini kau sudah punya tanah, di sini kau sudah punya pekerjaan. Kau mau kemana? Nggak tahu. Tuhan bilang pergi dari sini. Ya pergi kemana? Nggak tahu. Katanya tempat yang akan ditunjukkan. Saya percaya kalau saudara jadi saudaranya Abraham atau jadi bapaknya mungkin bilang gini, ini anak betul-betul sudah bagus-bagus di sini, kau mau pergi tinggalkan. Ya kisah Pak Ronald, Pak Gembala.
Sudah posisinya sudah nyaman di tempat sebelumnya. Lalu mau pergi, pasti gembala beliau akan bilang, apa yang mau dicari di sana? Di sini sudah aman, sudah nyaman, istilahnya zona sudah enak. Mau ke sana bikin apa? Di sana belum tentu ada jemaat, belum tentu ada tempat. Pasti Bapak Gembala, Pak Ronald kan, tapi ini Tuhan kasih buat saya, Pak. Nah, itu kisah Abraham, dari salah satu kisah ini. Di situ juga ada kisah Nuh. Kisah Nuh juga menarik buat saya. Kenapa menariknya kisah Nuh? Tuhan suruh Nuh, buatlah satu bahtera yang besar dengan ukuran sekian. Kau buat dari kayu gofir, panjangnya sekian, tingginya sekian, pintunya, jendelanya, bikin seperti ini. Saudara tahu berapa tahun Nuh membuat bahtera? Waktu saya belajar ini, saya sampai ketawa sendiri begini. Ya Tuhan, kurang lebih 100 tahun Nuh membuat bahtera itu. Tanpa ada tanda-tanda hujan kah, gerimis kah, atau pengalaman banjir sebelumnya kayak kemarin hari Jumat. Tidak ada, belum pernah ada banjir. Belum pernah ada banjir saat itu. Tapi Tuhan bilang, Nuh, kau bikin. Dan dia taat. 100 tahun saudara, Nuh membuat bahtera tanpa dia bertanya, Tuhan bahtera ini untuk apa? Tuhan nanti ini siapa yang mau naik? Tuhan nanti bagaimana ininya, bagaimana itunya? Bikin saja. Berapa tahun saudara beriman sampai hari ini untuk satu hal yang saudara rindukan. Tuhan sudah lama saya berdoa, saya mau punya rumah sendiri. Tapi belum Tuhan sampai hari ini. 100 tahun Nuh menunggu. Kalau kita 100 tahun mungkin sudah dipanggil Tuhan. Tapi umur di tangan Tuhan, kita tidak tahu. Opa saya dipanggil Tuhan umur 91 tahun kemarin. Ya luar biasa, Tuhan memberi umur panjang. Musa, dia meninggalkan statusnya sebagai seorang pangeran Mesir. Dipanggil Tuhan untuk memimpin satu bangsa yang besar, bangsa Israel, untuk masuk ke tanah perjanjian. Berjalan dengan iman kadang-kadang ya mirip-mirip. Berjalan dengan iman bermirip-mirip dengan nekat ya. Kalau bahasa Indonesianya dengan nekat. Nekat berani terjang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saya pun ada di tempat ini. Kalau sampai hari ini saya ada di Laskar Pelangi, Pak Gembala tahu itu. Bukan tiba-tiba saya ada di situ, tetapi selama kurang lebih dari 2018 saya mengajar sebagai guru agama sukarelawan di salah satu SD di Sudiang. Nah di situ saya mengajar memang sukarela, datang mengajar mereka. Akhirnya karena sering bertemu mereka dan mungkin itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan, akhirnya menyenangi, mencintai pekerjaan itu. Walaupun itu sukarela, gratis, pergi pulang. Awalnya pertama saya bilang gini, Tuhan saya mau ke sana, saya punya anak ini masih umur 1 tahun waktu itu yang kecil, El. Sekarang dia 5 tahun, jadi kurang lebih 4 tahun saya di sana. Nggak bisa saya, masa mau ngajar sementara ini ada anak kecil. Sudah. Akhirnya bapak itu bilang, enggak apa-apa bawa saja kan juga tidak lama. Dan seminggu sekali. Oh ya sudahlah. Saya bilang, berapa kali saya tolak itu? Aduh saya belum bisa. Sudah. Tapi satu saat memang itu Tuhan gerakkan dan akhirnya saya bilang, oke, saya siap. Terus saya bilang gini, Tuhan kalau saya ke sana, saya pulang pergi dari rumah ke sekolah, kalau jalan kaki lumayan jauh. Saya bilang gitu, apalagi bawa anak kecil ini umur 1 tahun, enggak mungkin saya jalan kaki. Kendaraan tidak punya motor, tidak punya kendaraan. Masa saya harus jalan kaki Tuhan? Oh masih nego lagi dengan Tuhan. Lalu Tuhan percayakan ngajar di satu TK. Nah di TK itu kepala sekolahnya bilang gini, Miss kalau itu di situ ada motor, Miss bisa bawa motor? Oh bisa, Miss pakai aja itu motor. Pokoknya pulang pergi ngajar pakai itu saja motor. Oh puji Tuhan, Tuhan sediakan motor itu. Dan Senin sampai Jumat saya ada di TK. Hari Sabtu saya bisa ngajar di SD. Dan itu cara Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Dan hari ini saya bisa ada di Laskar Pelangi. Saya bilang Tuhan, luar biasa Tuhan pokoknya. Tuhan itu luar biasa. Saya tidak pernah pikir, saya tidak pernah minta juga, tidak pernah. Pokoknya saya jalani semua itu dengan sukacita. Nah tetapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Luar biasa Tuhan kita. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, iman kepada Tuhan sebagai Tuhan, bukan sebagai pesugihan
atau dukun. Kalau saya bilang pesugihan itu orang Jawa bilang itu yang kayak dukun gitu, ingin minta sesuatu langsung dikasih, tapi ada tumbalnya, ada tumbal begitu kan. Nah, iman kepada Tuhan tidak seperti itu. Iman kepada Tuhan, kita menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Artinya seperti ini saudara, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan, kadang-kala orang seperti ini, Tuhan saya minta orang tua saya disembuhkan. Dia lepas dari penyakit ini, dia sembuh, dia berjalan kembali, dia beraktivitas seperti biasanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kita harapkan apa? Yang kita minta apa? Orang tua kita sembuh, berjalan sehat kembali. Itu yang kita mau. Nah, itu yang seperti itu yang saya bilang tadi, pesugihan. Kita mau apa yang kita mau terjadi. Tetapi iman kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, saya berdoa, orang tuaku sembuh, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan mengerjakan dengan caranya, dengan waktunya, dan sesuai rancangannya. Itu bedanya iman kepada Tuhan dan iman yang kepada dukun. Waktu kita mau apa yang kita minta kepada Tuhan itu terjadi, bukan menurut apa yang kita mau, bukan menurut caranya kita, bukan waktunya kita. Sekarang Tuhan saya maunya dia sembuh. Sekarang saya mau suamiku berubah. Sekarang saya mau istriku berubah. Sekarang saya mau anak-anakku berubah. Sekarang saya mau menemukan jodohku Tuhan. Pokoknya tahun depan Tuhan saya harus ketemu jodohku. Kalau saya tidak ketemu jodohku, sudah Tuhan, saya mundur dari Tuhan. Yang seperti ini seringkali orang akhirnya putus harapan. Seringkali orang akhirnya bilang, aduh Tuhan itu tidak dengar doaku. Seringkali kita akhirnya bilang, Tuhan itu jahat. Kenapa dia tidak sembuhkan? Kenapa Tuhan malah ambil? Tuhan malah panggil dia ke sorga. Akhirnya kecewa. Ketika kita tahu konsep iman yang benar, waktu kita berdoa. Saudara ingat dalam Matius 6 ayat yang ke-10, dikatakan begini dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Waktu kita berdoa begitu, kita percaya penuh pada otoritas Tuhan. Jadilah kehendakmu Tuhan di bumi ini seperti di sorga. Apa yang sudah Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan sediakan itu terjadi. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ayat terakhir sebagai ayat penutup kita, Yakobus 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini, saya tolong bacakan buat kita semua. Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini ayat kedua. Katakan bahwa apa yang kita inginkan kita tidak dapat. Kenapa? Karena tidak berdoa. Kalau sampai ayat ini kita baca, kita bisa mengerti sampai sini dulu. Tapi ayat 3 akan menjelaskan selanjutnya. Kita lanjut ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Nah ini sudah berdoa ini. Tadi belum berdoa. Sekarang sudah berdoa ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sudah berdoa tapi tidak dapat apa-apa. Karena ini dia. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ketika kita berdoa, apakah doa kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau? Nah, dikatakan bahwa kamu salah berdoa karena itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita mau kehendak kita yang terjadi. Berdoa dengan iman, kita minta kepada Tuhan dan biarlah cara kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Iman kepada Tuhan
Bukan berarti percaya Tuhan mengabulkan segala sesuatu yang kita mau, tetapi percaya bahwa Tuhan memberikan jawaban doa sesuai dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu menurut, kita baca Yesaya pasal yang ke-55. Ini ayat yang tadi yang terakhir, ini yang terakhir lagi. Yesaya 55 ayat 89. Silahkan Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, boleh tolong bacakan buat kita semuanya. Yesaya 55 ayat 89. Ya. Amin. Yes. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Yuni. Itulah Tuhan janji bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Dan ayat yang terakhir sekali, ini terakhir sekali ini. Tadi terakhir, ini sekarang terakhir sekali. Terakhir sekali saya akan bacakan buat kita semuanya. Di Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Silakan pemain musik, singer boleh maju. Kalau sudah begini berarti terakhir sekali sudah ini. Ayat 5, demikian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2023 dan mengakhiri tahun 2022. Saya percaya pengharapan kita di dalam Tuhan akan jauh lebih besar. Ada harapan-harapan besar yang Tuhan taruh di hati kita. Dan kita percaya ketika kita berjalan dalam iman bersama Tuhan Yesus, kita akan melihat kuasa-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Bukan harapan kita yang terjadi, tetapi apa yang menjadi rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita percaya rancangan-Nya lah yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita angkat pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pengharapan kita di hadapan Tuhan, sebagai pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa benar seringkali kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita minta. Haleluya. Amin. Mungkin karena
bisa undang kita bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, Yesus mendengar. Yesus yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya jiwaku yang lepas. Bukan sekali lagi dengan segenap hati angkat tanganmu dan katakan, Yesus, Yesus mendengar lebih dari Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang tahu apa yang Bapak Ibu perlukan hari ini. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Firman-Nya sudah menegaskan buat kita bahwa pengharapan dengan Dia tidak pernah sia-sia. Amin. Yes. Amin. Bukan melihat, lebih dari dalam bersembah Dia. Hirana sekarabarabase, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Hirakabasanda sekarabarabarabarabasanda, kami sembah Kau. Hira mama mama sekarabarabarabarabase, hiralalalala sanda. Yes. Kami percaya bahwa ketika kami datang ke hadapan Engkau, ketika kami percaya kepada Engkau, itu tidak pernah menjadi sia-sia. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang benar. Kami tahu kami menyembah dan melayani Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hirakabasanda sikarabarabarabarabase. Biar sore hari ini ketika kita belajar tentang iman, kita mau mempraktekkan iman itu termanifestasi, terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut menaikkan permohonanmu, pengharapanmu kepada Allah. Karena Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Amin. Hilalala sekarabarabarabarabasanda, hiralalababasanda sekarabarabarabarabase. Yes. Bahwa kami masuk ke dalam sebuah dimensi yang kami meningkat naik ke level yang lebih tinggi, Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan lebih lagi. Ya. Tuhan, Allah berdoa Roh Kudus Engkau bekerja sore hari ini, membakar, membangkitkan, membuat iman yang selama ini tertidur mulai bertumbuh, bangkit, bangun, dan mulai naik ke level yang dimana Tuhan mau setiap kami berada, Tuhan. Yes. Amin. Saudara para sana, kami bersyukur dan percaya, Tuhan. Terima kasih untuk sebuah pelajaran iman. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami tidak mau menjadi iman yang terus kecil, kerdil, tidak bertumbuh dan tidak berbuah, Tuhan. Dan biar hari ini iman yang ada dalam kehidupan kami itu menjadi iman yang bertumbuh, bukan menjadi iman yang kerdil yang terus tidak mengalami pertumbuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, bahwa kami masuk mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki nanti tahun 2023 tidak dengan intimidasi, tidak dengan perkataan oleh pakar ekonomi, oleh orang-orang lain, tapi kami memasuki tahun 2023 dengan perkataan dan janji dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kita, bahwa Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas kehidupan kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil, yang mengasihi Dia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau telah kirim, yang kembali mengingatkan kami, yang membakar kami kembali, yang membuat kami menyadari bahwa iman kami harus berjalan di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami berdoa di dalam Engkau, Tuhan yang kami sembah. Haleluya.